Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Timit, jumpa lagi dengan saya Heri Suparno di channel PT Tiga Mitra dalam program Podcast Ngobam. Seperti biasa, semoga Sobat Timit selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani Pak William, nanti bisa memperkenalkan diri, dari Sky Mortar. Kali ini kita akan membahas produk dari Sky Mortar berupa semen mortar ya tentunya, karena mortar adalah bahan material modern untuk perekat maupun plester dan ajian. Nanti akan dijelaskan oleh Pak William yang lebih memahami apa itu Sky Mortar. Mungkin Pak William bisa memperkenalkan diri sebagai apa di Sky Mortar. Oke, ya, perkenalkan saya dengan William dari Sky Mortar. Saya di bagian teknikal untuk saat ini sih di Sky Mortar. Oke, terima kasih Pak William. Ini kita biasa menyapa teman-teman dari Sobat Timit dengan istilah Sobat Timit. Barangkali Pak William punya panggilan untuk rekan-rekan dari Sky Mortar, istilahnya barangkali ada. Nggak ada ya. Jadi ya mungkin kawan Sky Mortar lah. Kalau kita Tiga Mitra kan Sobat Timit ya. Jadi mungkin dengan kawan Sky Mortar. Oke, nanti kita akan membahas mungkin tidak langsung ke spesifik produk ya. Kita perlu tahu bahwa Sky Mortar itu lokasi produksinya di mana itu, Pak? Oh, kalau kita lokasi produksi ada di Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Namanya persisnya di Jalan Lingkar Timur, Pak. Jalan Lingkar Timur ya. Jadi kan Sky Mortar memproduksi semennya ada di Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur. Mungkin yang perlu saya tahu Sky Mortar itu yang diproduksi apa saja itu, Pak? Untuk mortarnya, maksudnya jenisnya. Jenis-jenis barang yang kita produksi untuk sekarang ini ada perekat bata ringan, plester, ajian ini ada ajian putih sama ajian abu-abu. Terus kemudian ada multifix itu untuk perekat keramik, granit dan batu alam. Jadi sementara ada lima jenis produk ya. Mungkin nanti kan kita perlu ulas satu persatu masing-masing dari produk tersebut. Jadi monggo Pak William, barangkali apa dulu yang mau dibahas dari 5 jenis produk tersebut. Dari yang biasa paling umum dulu aja, dari perekat bata ya. Produk kita jadi mulai perekat bata ringan ya, Pak. Perekat bata ringan ini fungsinya kan untuk menyatukan bata ringan lah ya, pasangan bata ringan itu supaya homogen, sama sebagai tin bed ya. Jadi bedding untuk mengisi celah antar bata ini. Karena kan bata itu kan ya namanya buatan pabrik ya, nggak mungkin 100% presisi. Jadi selalu untuk ada kerataannya juga ya. Iya, supaya dinding ini bisa berdiri tegak, nggak miring gitu. Merekatkan, jadi menempelkan bata satu dengan yang lainnya, sekaligus juga bisa untuk istilahnya level bata tersebut bisa rata permukaannya. Untuk ininya, kalau seperti itu kan berarti membutuhkan ketebalan dari spesi perekatnya ini maksimalnya sampai bisa berapa ini untuk mencapai ketebalan maksimal dari perekatnya ini. Karena kan misalnya merekatkan bata dengan yang lain dengan
bisa level permukaan batanya itu rata, otomatis kan katakanlah bata itu tidak presisi lah istilahnya, nggak siku. Untuk mencari agar dia rata permukaan, otomatis kan butuh ketebalan yang lebih. Nah, itu bisa maksimal sampai berapa ketebalan dari perekatnya ini? Oh, maksimal sih 5 mili sih. 5 mili bisa ya? Maksimal 5 mili kan sesuai dengan trowelnya aja. Biasa kan trowel bata ringan kan dia memang settingnya 5 mili. Ya, benar. Cuma waktu dia dipasang, itu kan dia akan melevel sendiri. Dipukul kan? Itu akan melevel sendiri. Sebenarnya tidak perlu dipukul pun dia waktu kan ini perekat bata ini kan sudah ada aditif untuk mengatur setting time itu ya. Jadi dia akan turun sendiri untuk mengisi pori-pori dengan beratnya bata tersebut dia sudah mampu ya. Betul. Terus gini, kalau itu tadi kan menggunakan alat bantu trowel ya, di mana nanti terjadi tali air yang dia bisa menjadi rata. Sementara aplikator di luar itu kan tidak semuanya saya perhatikan itu tidak menggunakan trowel, ada juga yang hanya dengan cetok. Jadi tidak muncul tali air tersebut. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau aplikatornya seperti itu? Oke. Kalau untuk cetok, hal yang perlu diperhatikan yang penting itu posisi aplikasinya. Yang penting harus rata sih, terutama ujung sama tengah. Permukaan bata itu terisi semua ya. Iya, terutama ujung kanan kiri dan tengahnya. Karena kan itu yang buat batanya ini akan miring apa enggak ya. Terutama yang terpenting sebelah sana, dan tidak boleh waktu aplikasi setelah digelar tidak boleh ditekan, Pak. Oh, malah nggak boleh ditekan. Nggak boleh ditekan, soalnya kan supaya nanti dia turun sendiri itu soalnya. Jadi memang sebetulnya tidak perlu dipukul, kan kadang kita juga ngelihat dipukul juga ya batanya. Dipukul mungkin kalau misal memang kadang kan kita dewek gelar ini kan nggak benar-benar rata ya, apalagi kalau pakai cetok ini kan. Nah, itu otomatis harus disetting. Itu dipukul masih diperbolehkan dengan catatan ya kekuatan tekan pukulnya itu kan disesuaikan. Betul. Jadi kan tidak, istilahnya masih diizinkan menggunakan cetok ya. Iya, enggak masalah. Masih diizinkan. Enggak masalah. Cuman ketebalannya kan otomatis disesuaikan, dan biasanya memang aplikator itu kan sudah terbiasa seberapa tebal dia memberi perekat ini tadi. Selain untuk perekat bata ya pemasangannya, ini bisa berfungsi untuk apa lagi nih selain itu? Misalnya barangkali ada fungsi lain lah. Oke, kalau perekat ini bisa digunakan juga untuk lapisan dasar sebelum memasang plester pada bata ringan. Ya. Jadi dioles-oles, itu oles-olesnya cukup diberi atau ada ketebalan tertentu? Enggak sih, cukup diberi aja, istilahnya ada dasarnya gitu kan. Istilahnya encer pun nggak masalah gitu agak encer, justru agak encer dibandingkan kalau waktu sebagai pasangan bata ya. Dia lebih encer. Yang penting ada permukaan batanya itu permukaan batanya itu sudah terlapisi lah. Terlapisi seperti itu. Jadi supaya plesternya nanti bisa merekat dengan sempurna ke batanya. Gitu. Kalau untuk perbandingan untuk kita bikin perekat ya, itu perbandingan air, karena kan mortar kan pasti hanya cukup dicampur air. Ini perbandingan airnya berapa ini? Perbandingan airnya kalau kita untuk satu sak kurang lebih butuh 9 liter air. 9 liter air satu sak ya. Itu sudah, kalau 1 kilo ini sih 275 mili kalau nggak salah. Kalau per kilo. Kalau ini saknya kan 40 kilo ya. Iya. Misal baca dengannya kan 40 kilo, dan ini hanya tulisannya skem mortar perekat, jadi nggak ada kode kan kadang-kadang ada yang kode TB berapa itu. Ini kalau skem mortar kan cuman langsung perekat, tipe barangnya, fungsinya aja ya.
Nah, kalau untuk perekat ini contoh yang di sini di mana ini? Ini, yang ini perekat. Oh, yang anunya warna ungu ya. Iya. Berarti yang warna saknya ungu Iya. itu untuk perekat. Betul. Satu sak isi 40 kilo. Kebutuhan tebal aplikasi 2 sampai 3 mili. Ini 3 setelah mili ini setelah settingnya. setting setelah time tadi ya. Betul. Kebutuhan air 9 kurang lebih 9 liter per Sak. sak. Ya, 40 kilo. 40 kilo itu 9 liter. Oke, berarti kan dia selain untuk perekat bisa juga untuk permukaan dasar untuk apa namanya plester. Iya. Dan plesternya ini ya idealnya bata ringan kan memang menggunakan mortar plester ya. Iya. Seandainya kadang-kadang kan ada juga user yang tanya, misalnya di plester pakai apa namanya plester biasa atau semen PC dengan pasir itu bagaimana? Ya itu, yang justru waktu pakai Semen pasir itu. plester konvensional itu dianjurkan untuk Didasari ngasih permukaan, itu tadi. ngasih perekat dulu di permukaan. Dioles-oles dindingnya. lah istilahnya, Betul. dioles-olesi dulu sebelum diplesterkan. Betul, karena kalau plester konvensional itu kan cenderung kasar gradasinya. Nah itu biasanya dia nggak akan bisa Langsung ngisi merekat pori-pori ya. batanya, Ya. jadi nggak benar-benar lengket sempurna, nggak benar-benar menyatu. Iya. Mm-mm. Berarti untuk skem mortar perekatnya hanya satu jenis ini aja ya. Kalau untuk perekat bata kita satu jenis. Satu jenis, saknya warna ungu dengan tulisan perekat. Iya. Tuh. Oke, mungkin yang perekat barangkali ada tambahan lain. Perekat sih kita juga bisa dipakai untuk ini sih biasanya pemasangan panel lantai ya. Oh, pemasangan panel lantai untuk groutingnya itu atau bagaimana? Untuk Ngisi perekatnya di apa ini kolom balok ya, di balok. Oh, jadi Waktu untuk pemasangan di balok. maksudnya apa namanya sebelum panel tersebut terpasang, jadi baloknya itu sudah Diaplikasi di baloknya dulu. sudah diolesi atau didasari dengan perekat ini tadi Ya. ya. Jadi bukan untuk mengisi celah antar panel itu bukan ya. Celah antar Groutingnya. panel Kalau- bisa juga sih. Kalau panel itu kan biasanya yang direkomendasi oleh produsen panel itu kan diisi dengan grouting. Celah-celah antar panel itu kan ada besi tulangan dan nanti diisi grouting. diisi grouting. Ya kalau ini fungsinya lebih ke perekat sih, Ke perekatnya aja ya, bukan untuk groutingnya. untuk tataannya itu. Oke, ini kan saknya dalam bentuk apa ini? Apa namanya? Kertas. Bahan. Oke. Bahan kita woven sih Pak. Oh, benar. Bahan karungnya woven sih kita. Berapa karung lapis plastik itu? woven. Ada 3 lapis sih dia. 3 lapis. Jadi karungnya, terus ada OPP dan ada laminasi di luarnya. Oh, di jadi, luarnya laminasi. Jadi lebih tahan sih sama cuaca, lebih tahan sama air juga. Makanya yang itu perlu saya tanyakan tuh karena kan gini. Iya. Kira-kira misalnya sak semen dari skem mortar itu kita simpan di tempat yang maksudnya terlindungi ya, Iya. tidak kena basah dan tidak lembab itu bisa sampai tahan berapa bulan? Umur simpannya sih bisa kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun bisa ya. Iya. Jadi kan 1 tahun. bagi sobat ini atau kawan skem mortar itu kan misalnya kita stok itu kan durasi waktunya kan cukup lama, jadi tidak perlu khawatir bahwa itu nanti mengeras gitu loh. Ya, Dengan catatan ya ini tempatnya terlindungi aman, nanti tidak lembab lah, ya, seperti itu. betul. Oke, mungkin perekat sudah cukup, barangkali produk yang lain bisa Ya. dilanjutkan. Oke, berikutnya kita ke plester ya Pak. Ya. Jadi kalau untuk plester ini kan gunanya dia untuk meratakan permukaan pasangan bata tadi, jadi untuk dindingnya. Ya. Untuk dinding bata ringan ya. Iya, untuk dinding bata ringan. Kalau untuk bata merah bagaimana?
Untuk bata merah dia sebenarnya bisa diaplikasikan sebagai spesi juga sih, sebagai luluh juga sih. Oh, jadi bisa menjadi spesinya pasangan bata. Bisa. Ya? Oh. Cuma biasanya kan hitungannya orang-orang boros, agak boros. Cuman kalau kadang memang karena lahannya terlalu sempit, nggak memungkinkan untuk buat tempat adukan. Nah, itu biasanya bisa dipakai atau untuk renovasi rumah. Plester ini untuk pasang bata merah ya. Berarti spesinya pasangan bata merah. Betul sekali. Kalau untuk plester bata ringan, ketebalannya dianjurkan berapa ini? Kita sih kalau untuk plester bata ringan biasa sekitar 8-10 mili, Pak. 8-10 mili ya. 1 cm lah maksimal. Lebih tebal dari itu pun sebenarnya bisa, tapi kan perlu 2 lapis gitu kerjanya. Oh, jadi tidak bisa langsung sekali jadi. Ya, lebih baik gitu. Maksudnya lebih baik kan misalnya katakanlah, karena kan ketebalan plester itu kan juga melihat dari kerataan pasangan bata. Seandainya pasangan batanya itu miring, otomatis kan membutuhkan ketebalan yang lebih. Tapi kalau lebih otomatis dianjurkan jangan sekali jadi. Gitu. Kalau sampai 2 cm. Ya, misalnya sampai 2 cm. Tapi itu misalnya 2 cm pun tidak mempengaruhi kerekatan ke bata ringan ataupun dia nanti menjadi pecah, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting aplikasinya dianjurkan 2 kali. Iya, kalau sampai 2 cm perlu 2 kali. 2 kali. Nah, saat aplikasi 2 kali tersebut, aplikasi yang kedua itu perlu ada diolesi perekat ini lagi atau langsung? Oh, enggak perlu. Enggak perlu ya, langsung plester itu sudah cukup ya. Langsung. Oke. Ini untuk nganunya, keterangannya ya sama seperti tadi, nggak ada kode, hanya langsung plester ya. Iya. Ini contoh yang anunya di mana? Yang ini merah. Yang merah ya. Iya. Saknya merah. Saknya sama, tidak 3 lapis tadi, cuman warna luarnya kan merah. Iya. Terus kebutuhannya satu saknya 40 kilo, tebal aplikasi 8-10 mili. Kebutuhan air per saknya 8 liter ini ya. Jadi lebih sedikit dari perkat. Kalau perkat tadi kan kurang lebih 9 liter. 8 liter, kemasan 40 kilo. Plasternya fungsinya bisa untuk plaster sama pemasangan bata merah, spesi bata merah. Untuk lainnya itu ada rekomendasi pemasangan apa barangkali? Kalau untuk plaster sih cukup sih, fungsinya itu. Kalau untuk pasang langsung keramik itu nggak berani ya? Misalnya masang keramik menggunakan mortar plaster. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Untuk dasarnya aja nggak apa-apa, tapi kan nanti perlu ada perekat keramik. Oh, ada perekat keramik. Ya, kita kan ada tipe yang multifix khusus, nanti ya. Untuk khusus ya. Oke, untuk setting tanknya berapa lama ini sampai dia bisa dilanjutkan aci lah istilahnya? Kalau untuk sampai dilanjutkan aci kira-kira setengah hari sih, Pak. Setengah hari udah berani? Iya, kira-kira setengah hari sih, mungkin sekitar 3 jam. Oke, jadi kan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu, sampai 1 hari enggak sih. Kalau plaster konvensional itu kan kadang nunggu 1 hari baru diaci. Dijadikan ini cukup cepat. Mungkin ada yang lain untuk plaster barangkali Pak William? Plaster itu kalau dibandingkan dengan plaster konvensional, seharusnya plaster kita ini setting time-nya lebih panjang ya, Pak. Jadi kalau dipegang waktu awal, dia kering sentuhnya itu lebih lama dibandingkan dengan plaster konvensional. Karena kan kita memang ada aditif untuk mengatur setting time tadi itu, untuk menjaga terjadinya keretakan, sama supaya dia bisa merekat dengan sempurna. Betul. Memang kalau secara visual, dia dengan konvensional itu justru lebih kelihatan kering konvensional dulu ya. Iya, lebih cepat ya. Iya. Karena ini ada. Nah, sekarang gini, ada juga kadang-kadang customer tuh tanya, misalnya ditambah semen
semen PC biasa dengan asumsi dari customer atau user itu memperkuat atau bisa langsung dipakai untuk pasang keramik contohnya. Kan kadang-kadang ada juga yang ingin tahu, penasaran. Nah, itu kira-kira menurut Pak William dari Skia Mortar itu memang memungkinkan seperti itu atau tidak? Kalau itu tergantung tujuannya sih sebenarnya. Kalau untuk cuma sekedar mengejar kekerasan permukaan mungkin bisa, tapi juga nggak perlu nambah terlalu banyak. Dan kalau untuk pemasangan keramik sih tetap nggak rekomen. Nggak rekomen ya. Iya, tetap harus ada mortar khusus keramik. Iya, lebih baik pakai mortar khusus keramik karena supaya itu kan mencegah besok-besoknya terjadi popping kayak gitu-gitu. Karena kan memang kadang-kadang aplikator yang dulu menggunakan konvensional itu kan pasang keramik itu pun cuman ya plaster biasa. Biasanya dikuasi semen, keramik. Seperti itu. Iya kan. Iya. Ya, ini kan karena dengan mortar itu kan ada perlakuan khusus, tapi aplikator kita atau tukang-tukang yang belum terbiasa itu kan perlu kita beri edukasi yang justru karena mortar ini kan kita karena lihat kejadian yang waktu lalu ya di konvensional, maksudnya kita lihat pemasangan seperti itu mungkin selang 3 tahun sudah mulai popping kan, mulai keramik itu diketuk itu mulai ada udaranya di bawahnya. Nah itu makanya akhirnya ada mortar yang khusus keramik. Oke, mungkin untuk plaster barangkali sudah jelas ya, kurang lebih kan fungsinya dan aplikasinya pun. Nah, kalau untuk aplikasi plaster ini ada metode khusus nggak dari Skia Mortar? Kalau metode khusus nggak ada sih Pak, cuman kalau dibandingkan sama plaster konvensional biasa kan dikamprat ya. Nah kalau untuk plaster mortar ini lebih baik digelar. Nah, langsung digelar trowelnya, langsung ditempelin gitu ya. Iya. Tempelin. Terus yang penting juga campuran sih, campuran plaster juga pastikan sudah tercampur homogen sama airnya. Oh, waktu mixingnya itu. Iya, waktu mixingnya. Nah, untuk mixingnya itu butuh alat khusus nggak? Misalnya dia dimasukkan dalam ember terus Enggak harus. Sama kok sama konvensional, bisa digelar langsung dicekungi tengahnya, dikasih air itu biasanya. Langsung diaduk. Bisa, gitu juga bisa. Sekop itu bisa. Iya, bisa. Cuman dipastikan bahwa campurannya itu sudah tercampur air semua. Sudah tercampur air semua. Jangan ada yang kelewatan. Masih kering masih gitu kelihatan kering. Nah, itu nanti sumber masalah nanti. Mungkin untuk plaster barangkali sudah cukup ya. Iya. Bisa dilanjut ke produk yang lain nih Pak William. Kemudian produk kita ada Multifix Pak. Multifix ya. Ini tadi yang berkat untuk pemasangan keramik, granit, tile, dan batu alam. Oh ya, intinya kan yang untuk untuk keramik dan semacamnya. Iya. Ini saknya yang warna orange ya. Iya. Yang yang itu. Nah, yang ini. Betul, yang itu. Tapi kemasannya di sini tak lihat lebih sedikit. Iya, lebih kecil ya Pak. Nah, 25 kilo. Iya. Ini coba dijelaskan tentang Multifix ini, Pak William. Oke. Kalau Multifix ini kan kita memang karena kita melihat kebutuhan masyarakat yang selama ini pakai cara konvensional tuh selama mungkin sekitar 2-3 tahun selalu terjadi popping pada keramik. Makanya kita akhirnya mengeluarkan ada Multifix ini kan untuk memperbaiki pemasangan keramik yang secara konvensional itu dulu gitu. Jadi menghindari dia ada masalah terangkat kadang memang keramik khususnya yang suka popping itu kan keramik atau granit yang di lantai 2 atau dia permukaan dasarnya beton, memang sering dulu terjadi timbul popping itu tadi karena mungkin nggak nempel dengan sempurna. Jadi ini Multifix ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang salah satunya popping itu di samping dia memang daya rekatnya lebih kuat dengan semen konvensional biasa ya. Iya, dibandingkan semen konvensional biasa jauh.
Ini bisa untuk pemasangan lantai dan dinding juga ya Pak? Bisa. Bisa ya. Ya, lantai, dinding, area basah, area kering, semua bisa. Outdoor gitu. Outdoor juga bisa. Jadi kan kadang-kadang kita kan ada fasad misalnya dipasangi apa iya, namanya? sekarang kan lagi tren ya itu. Ya, batu alam atau keramik. Nah, itu kan terpapar sinar dan hujan terus-menerus. Istilahnya khususnya sinar matahari ya. Dengan setiap hari terkena sinar itu daya tahan terhadap panasnya sinar matahari tersebut ini bagaimana? Aman, kalau aman terhadap panas aman, iya. Karena kan kadang-kadang kita sering lihat ada yang lepas, gitu. Karena memang panasnya kan luar biasa, luar itu. Nah, ini relatif bisa mampu menahan panas tersebut ya. Iya, betul. Karena ya itu tadi kita ada aditif yang untuk setting time lagi juga sih memang, dan di Multifix ini dia setting time-nya agak lebih panjang lagi dari perekat dan plaster. Karena supaya kan pori-pori keramik itu lebih halus lagi karena ya sama batu alam juga kan itu pori-porinya lebih halus. Jadi dia perlu waktu lebih panjang untuk setting. Memang aditifnya itu sudah disesuaikan lah. Iya, betul. Nah, ini untuk satu sak luasan bisa terpakai luasan 5 meter itu dengan ketebalan berapa ini? Ketebalannya kurang lebih sama perekat bata, Pak. Jadi kan sama pakai 23 mili ya. 23 mili itu. Campuran air 6 liter per sak ya. Iya, campuran airnya 6 liter. 6 liter untuk persaknya. Persaknya 25 kilo. Iya. Kemasan 25. Berarti ini sak-sakannya lebih kecil ya dari perekat sama plaster. Ukuran saknya lebih kecil. Ukurannya lebih kecil. Iya. Oke, ini di samping untuk apa namanya perekat keramik, granit dan batu alam ini bisa untuk apa lagi? Misalnya barangkali ada misalnya ini apa namanya kaca gitu. Kaca memungkinkan nggak? Karena kan kaca itu juga kadang-kadang yang sempat kita coba itu nempel keramik di apa nih papan GRC sih. Oh GRC. Papan GRC, papan GRC masih berani ya. Jadi kalau misalnya ada proyek bikin kantor sementara nih, biasanya partisi menggunakan GRC atau tapi mau ditempeli keramik, masih memungkinkan ya. Kita coba sih. Kalau yang untuk ke kaca atau baja itu belum ya. Belum coba. Jadi kan belum direkomendasi lah. Karena memang ada produk yang lain itu dia sudah berani untuk nempel di baja maupun di kaca. Gitu. Mungkin segera setelah inilah. Ya nanti barangkali kan bisa di apa namanya memang mungkin kebutuhannya juga tidak banyak tapi kadang-kadang diperlukan. Itu loh. Kita nempel di baja atau nempel di kaca itu kan bisa. Oke, mungkin yang Multifix barangkali kan sudah jelas ya sobat ini bahwa untuk pemasangan keramik, granit dan batu alam atau sejenisnya ya misalnya marmer itu kan memang ada mortar khusus dari Sky Mortar ini yang tipe Multifix ya, jadi jangan menggunakan plester biasa tapi harus tetap dilapisi, menempelnya di plesteran biasa tapi tetap dilapisi mortar Multifix ya, yang Multifix. Oke. Pak William, untuk Multifix mungkin sudah cukup jelas. Bisa dijelaskan ke produk yang lain lagi. Produk berikutnya kita ada acian, Pak. Aciannya kita ada dua macam, ada acian abu sama acian putih. Iya. Acian abu ini yang warna hijau, yang ini berarti ya. Masanya warna hijau. Oh ya, memang tulisannya acian abu. Iya. Sama yang biru ini acian putih. Nah, sekaligus pelamir ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan masing-masing apa namanya jenisnya, fungsinya untuk apa? Acian ini kan gunanya kurang lebih sama ya untuk mempersiapkan bidang dinding yang mau dicat ya. Jadi setelah plester, otomatis diaci supaya halus. Untuk acian kita bahas acian yang abu ya. Acian abu ini warna anunya hijau,
kemasannya apa saknya? Per saknya 30 kilo ini ya. Iya, kalau untuk ajian abu kita kemasan 30 kilo. Oh iya. Terus apa ini? Satu saknya luasan 12 meter. Ya, kira-kira 3 kali 4 lah batikannya kalau dinding. Ya, 3 kali 4. 3 kali 4 ya, kira. Tebal aplikasi sekitar 2 mili. Untuk airnya ini per saknya 12 liter, ini bener ya? Iya. 12 liter. Kemasan 30 kilo. Nah, ini keunggulannya ini apa? Ajian dari sky mortar ini. Oke. Kalau dibandingkan dengan ajian konvensional, ajian kita ini kembali lagi di setting time sih. Jadi kita sudah atur untuk setting time-nya sedemikian supaya waktu kering dia nggak timbul retak-retak seperti ajian konvensional, retak telur itu retak rambut itu ya. Iya. Terus metode aplikasinya bagaimana ini, Pak? Metode aplikasi sih cukup simpel sih, cukup digelar gitu aja sama di finish pakai roskam baja. Roskam ya. Iya. Terus untuk plasternya sebelum diaji itu perlu dibasahi atau dalam keadaan kering? Iya, perlu dibasahi. Dibasahi ya. Lebih baik dalam kondisi ada bubble ya, basah. Oh. Ya. Jadi misalnya plaster sudah kering, terus kita guyur Kuas air cukup dikuas saja. Cukup dikuas sampai basah banget. Tidak perlu sampai basah sekali. Iya. Berarti ya. Perlu sampai basah. Ini untuk ajian abu. Untuk ajian abu ini kan berarti memang warnanya abu-abu terang sih dia. Abu-abu agak tidak abu-abu gelap ya. Enggak kayak semen konvensional sih, ya. Abu-abunya lebih mendekati ke putih sebenarnya. Kalau ajian semen PC itu kan memang cenderung abu-abu gelap ya. Iya. Terus kalau untuk ini apa namanya benangan di sudut ya, sudut ujung itu bisa nggak menggunakan apa namanya ajian dari sky mortar ini? Karena kan untuk sudut-sudut benangan nggak rekomen sih. Nggak rekomen karena kan lebih baik kalau sudut benangan tetap pakai cara konvensional. Karena kan memang butuh apa namanya kekerasan. Selain agak tebal juga keras kan harusnya. Karena kalau ujung itu kan kesenggol gitu kan pasti cuil gitu loh. Iya. Gitu. Jadi memang untuk yang ujung sudutnya, sudut luar khususnya itu kan memang tidak direkomendasi pakai ajian ya. Nah, misalnya gini, ajian mortar ini terus ya sama aja ya, misalnya dicampur. Mending ya langsung yang PC biasa. Oke. Ini untuk ajian yang abu kurang lebih kan ini hanya untuk permukaan yang bidang dinding ya, permukaan dinding ya, bukan di apa sudut. Nah, kalau bedanya dengan ajian putih ini apa ini, Pak? Kalau untuk ajian putih nomor satu jelas warnanya, Pak. Warnanya beda. Jadi kalau untuk ajian putih kan kita soalnya bahan dasarnya semua warna putih ya. Jadi langsung kelihatan terang putih ya. Betul. Tapi dari sisi apa namanya kekuatan daya rekatnya itu ada bedanya nggak ini? Ada sedikit perbedaan sih. Jadi kalau untuk yang ajian putih itu dia sudah bisa langsung dipakai untuk permukaan beton. Oh, jadi misalnya beton expose katakanlah ya, beton expose langsung bisa diaji tanpa perlu diplaster gitu ya. Iya. Oh, oke. Terus kalau ini di sini tak lihat kan tadi plamer dan ajian putih. Nah, kalau berfungsi sebagai plamer itu kan otomatis permukaan itu sudah diaji. Biasanya kan plamer itu kan sudah diaji baru di plamer untuk sebelum cat. Nah, ini untuk plamer itu metodenya bagaimana ini, Pak? Sama sih, sama konvensional sih metodenya, Pak. Oh, sama. Kalau dipakai sebagai plamer dia metodenya ya sama sih. Sama. Gitu aja. Oh, jadi kan gini kalau bedanya aci sama plamer itu kan kalau aci kan tadi pakai roskam ya. Iya. Kalau plamer itu kan biasanya aplikator itu hanya menggunakan apa namanya? Ini memang langsung pakai slipper apa tetap pakai roskam untuk plamer?
Kalau untuk pelamir pakai slipper juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, langsung ya. Sesuai ada alatnya apa. Kalau skam ya bisa, pakai slipper juga bisa. Yang penting soalnya kan kita daya rekatnya sudah sangat-sangat bagus sih kalau untuk ajian putih ini. Nah, misalnya gini. Misalnya ajiannya sudah pakai ajian putih, apa masih perlu dipelamir? Oh, sudah nggak perlu. Nggak perlu ya. Berarti kalau ajiannya putih otomatis dia sudah include sudah berikut pelamir kan. Iya. Yang pelamir ini kalau ajiannya pakai ajian abu. Ya. Oke. Nah, terus untuk ajian ini untuk pelamir di luar yang putih loh ya, yang saya maksud ajian putih ini untuk pelamir di outdoor itu perlu tambahan nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Outdoor, indoor ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Karena kalau outdoor itu kan ya memang faktor cuaca itu kan sangat mempengaruhi ya, khususnya panas dan hujan itu relatif ini. Kalau kita kan caranya campuran sudah homogen ya Pak dari pabrik, jadi siap waktu untuk aplikasi itu sudah lebih bagus sih. sudah melalui uji yang ya, dan komposisi dari formula bahan itu sudah disesuaikan. Iya, nah kalau pelamir konvensional kan biasanya perlu nyampur lem ya. Kalau ini perlu dicampur lem atau enggak ini? Enggak perlu Pak. Enggak perlu ya. Memang perlu tambahkan lem lagi. Jangan dicampur lem ya. Cukup air itu tadi. Di dalamnya. Iya. Cukup air itu aja. Dan untuk ajian putih ini kemasannya sama, beda. Kalau ajian abu ini 30, ajian putih 40, kok bisa dibedakan nih gimana? Sama-sama ajian. Iya, ukuran sapnya aja sih Pak. Cuman ukuran sapnya aja ya. Nah, kalau untuk ajian putih otomatis airnya ini lebih banyak menjadi 16 liter. Iya. Dengan luasan lebih luas juga. 16 meter persegi. Oke, ini untuk ajian dan pelamir sama kurang lebih 16 meter ya. Kalau untuk pelamir bisa lebih luas. Lebih luas karena dia lebih tipis kan. Ya. Cuman di sini kan memang hanya untuk 16, berarti untuk ajian aja ini. Kalau pelamir bisa lebih luas. Terus warnanya apa? Biru ya. Warna masanya biru. Oke, mungkin untuk apa namanya masing-masing jenis produk dari Sky Mortar kan dengan 5 jenis ini sudah kita bahas satu persatu. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui kan gini, distribusi dari semen Sky Mortar ini sudah sampai di mana saja. Barangkali kan nanti Sobat Timit kita ada di lokasi yang bukan di area Surabaya dan sekitarnya, itu kira-kira sudah tercover atau belum? Untuk sekarang sih area yang sudah ada Sky Mortar itu ada di Surabaya, Sidoarjo, terus ada di Malang ada ya, di Banjarmasin sama di Larantuka. Itu istilahnya ada agen atau ada agen. Kalau untuk yang kita pegang dari prinsipal cuma Surabaya Sidoarjo sih. Gitu. Yang di luar itu agen distribusi ya. Kalau di 3 mitra tentunya kan memang Sky Mortar kan menyediakan bisa dipesan di 3 mitra. Seandainya berarti kalau yang dari luar kota katakanlah yang belum tercover tadi otomatis bisa menghubungi 3 mitra, karena 3 mitra kan tetap melayani pengiriman sampai ke luar dari wilayah Jawa Timur, kan seperti itu. Jadi gini Pak William, kalau boleh tahu ya, Sky Mortar ini berdiri mulai kapan ini produksi? Kita berdiri mulai tahun 2018. 2018, jadi kurang lebih sudah 4 tahun ya. Oke, jadi dengan usia 4 tahun kan memang malum belum distribusi kan belum bisa menyeluruh lah istilahnya, baru tempat-tempat yang tadi disebutkan seperti Malang, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, sama tadi Banjarmasin ya, Banjarmasin Kalimantan. Di sana ada agen, ada Larantuka ya.
Rantuka. Yang barangkali gini ya, Sobat Timit, misalnya ada yang menginginkan menjadi agen di kota yang belum di cover itu kira-kira bagaimana? Bisa sih Pak. Bisa ya. Nah, nanti bisa. Kalau langsung ke Skemortar ya, yang lewat di IG kita bisa, lewat Google juga, tinggal di search Skemortar gitu aja. Oh ya. Info. Nah, barangkali Sobat Timit nanti ada yang berminat menjadi agen di mana namanya daerah-daerah belum tercover, itu kan bisa langsung menghubungi Skemortar. Monggo sekali. Ya, barangkali seandainya memang membutuhkan dan di situ belum ada agen, itu tidak perlu khawatir karena 3 mitra melayani sampai ke seluruh Indonesia. Tuh, keunggulan 3 mitra kan seperti itu. Meskipun di sana belum ada agennya. Nah, oke, gini. Tadi kan kita sudah ulas satu persatu produk, baik aplikasi, cara aplikasi, fungsinya dan sebagainya. Sobat Timit ini kan juga sudah banyak yang menggunakan produk Skemortar. Tapi dari Sobat Timit kan ada juga yang menyampaikan istilahnya ada keluhan ya. Barangkali nanti dari Pak William bisa memberikan penjelasan atau pencerahan kenapa bisa terjadi kendala waktu aplikasi ya. Jadi ada dari Sobat Timit yang waktu itu menggunakan produk plaster. Itu ada yang menyampaikan kalau orang Jawa bilang itu muprul. Jadi mungkin muprul itu mungkin daya rekatnya kurang lengket atau dia mudah pecah. Itu barangkali Pak William bisa menjelaskan tuh faktornya kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke. Faktornya mungkin kemungkinan sih yang nomor 1 perlu diperhatikan komposisi campuran sih. Jadi antara mortar perbandingan mortar dengan airnya itu tadi ya. Sudah sesuai atau belum, atau sudah apa belum, terus apakah di permukaan bata masih berdebu mungkin. Oh, jadi memang perlu dilihat faktor-faktor dari medianya juga ya. Iya. Di samping semennya itu campurannya sudah sesuai yang di standarnya, sesuai. Misalnya plaster ini campurannya 8 liter per sak. Ya, ini kan kurang lebih. Jadi kan waktu mungkin kalau sebelumnya belum pernah pakai Skemortar, waktu pakai Skemortar pertama kita merujuk pakai perbandingan air di sini dulu. Nah, nanti kan berikutnya bisa kira-kira kekentalannya segitu. Oh ya. Jadi karena memang aplikator itu kadang-kadang kan dia kebiasaan dari tangan dia ya. Jadi ini sudah nyaman untuk digunakan. Nah, misalnya dari dari campurannya itu tadi atau mixingnya perlu diperhatikan juga. Media yang mau diplaster itu juga harus perlu dicek. Nah, sekarang gini, kalau dinding bata ringan, khususnya bata ringan yang baru itu dalam arti kita memasangnya kan relatif belum lama, tapi ada user itu dalam melaksanakan pembangunan itu bertahap dalam arti dia mungkin baru memasang dinding, terus finishing plasternya itu dalam jangka agak lama baru dilakukan finishing plaster. Bukan hanya minggu, mungkin tahun. Kalau minggu aja relatif masih baru kan. Mungkin tahun. Jadi tahun ini kita mengerjakan fisiknya dindingnya karena faktornya kan banyak ya. Mungkin dia bertahap karena budgetnya yang harus diatur seperti itu. Setelah 1 tahun itu baru melakukan finishing plaster. Nah, itu kira-kira bagaimana menggunakan plaster dari Skemortar itu, mensiasatinya bagaimana? Sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah. Pasti bisa diaplikasi. Cuman yang penting kan yaitu permukaannya
dipastikan kayak nggak ada lumut-lumut, nggak ada debu, jadi mungkin bisa dibersihkan dulu. Ya, tetap harus khususnya kalau ada lumut ya, karena mungkin bertahapnya belum sampai atap jadi kudanan dan sebagainya itu tumbuh lumut ya. Itu harus memang dibersihkan dulu. Dan kalau sudah dalam jangka lama, idealnya memang didasari dulu dengan perekat mungkin ya, karena didasari perekat juga bisa. Karena kan relatif lama. Iya. Itu Pak, tadi untuk yang plester ngebrol itu juga mungkin bisa jadi plesternya itu dalam masa sudah setting tapi dia belum kering sempurna. Oh gitu ya. Jadi memang belum waktunya dia belum waktunya dia bisa nahan tekanan. Ya. Jadi mungkin kalau di bawah 1 hari biasanya gitu sih. Katakanlah setengah hari itu dia sudah set. Sudah keras tapi belum sempurna. Iya, dipakai sudah enggak lengket, sudah enggak ini, tapi belum kering. Istilahnya memang belum waktunya dicongkel lah, gampangnya kan gitu. Itu memang masa umur semen sendiri kan juga 28 hari kan sebenarnya. Ya, sebetulnya memang kalau menurut teori lah istilahnya. Biasanya kadang-kadang masyarakat juga nggak sabar itu kan. Ya. Ini sudah kelihatan kering dicoba-coba gitu. Jadi ini bagi sobat timit yang dulu menggunakan plaster sky mortar yang sempat terjadi mubrul, mungkin perlu diperhatikan bahwa satu mixingnya, kedua aplikasinya, sama umurnya bahwa dia belum sempurna betul kering gitu. Oke. Terus apa lagi mungkin Pak? Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi Pak, untuk berlaku untuk semua mortar ya kan? Jadi mortar itu ada kayak masa reaksinya dia itu kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi maksimal setelah mortar itu sudah tercampur dengan air harus segera diaplikasikan. Mungkin maksimal 2 jam ya. Iya. Jadi mortar yang sudah tercampur air, sudah dimix dengan air itu usianya maksimal paling lama 2 jam sudah harus diaplikasikan, kan seperti itu. Jadi supaya kualitasnya nggak turun. Kualitas dari daya rekat mortar tersebut tidak turun ya. Seandainya nih Pak, ya aplikator kan kadang-kadang terlanjur nyampur kebanyakan. Nah, itu mensiasatinya bagaimana? Mensiasatinya kalau misal sampai sudah lebih dari 2 jam masih sisa, ya masih ada lagi. Kan kadang eman gitu ya. Iya, itu bisa ditambahkan barang baru sih. Barang baru ya. Itu idealnya apa itu? Barang barunya itu kalau misalnya kita mungkin perekat ya, karena kan perekat itu kan bisa. Ya biasanya perekat. Kalau perekat ya kita tambahi perekat lagi sih. Jadi tinggal lihat volumenya. Yang penting yang baru lebih banyak dari yang lama. Oh gitu. Terus kembali ditambahi air lagi. Supaya lumer. Dan itu harus dicampur merata lagi. Ya. Otomatis agar tidak dibuang, yang sisanya itu tidak terbuang sia-sia. Tidak perlu dibuang kok, masih bisa dipakai. Masih bisa dengan catatan yaitu dicampur dengan yang baru. Dan sebaiknya yang campurannya itu volumenya lebih banyak, Oke. Bisa. Mungkin ada lagi sarannya lagi. Oke. Selain itu untuk mortar ini kan, karena mortar ini bahan masih setengah jadi ya Pak. Yeah. Kan kalau dari produksi kan kita masih cuma berupa bubuk. Yeah. Nah, sedangkan nanti waktu setelah didistribusi sampai di lapangan, dicampur, diaplikasi. Jadi mortar ini banyak faktor menentunya sih Pak. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas mortar. Kualitas mortar itu sendiri ya. Yang kedua itu dari media yang mau digunakan, yang mau digelar ini. Itu dalam keadaan memang dia layak dalam arti memang dia bersih misalnya permukaannya. Ya. Terus yang ketiga aplikatornya. Nah, si aplikator ini kan harus memang paham bagaimana mengaplikasikan mortar tersebut ya. Betul. Jadi jangan asal bahwa dia langsung mengaplikasikan tanpa tahu metode. Iya. Nah, memang sebetulnya aplikator ini kan perlu semacam pelatihan
Kita memang terbiasa. Memang kita paham banyak tukang senior istilahnya yang dia sudah cukup lama bergelut di dunia bangunan, tapi belum familiar dengan mortar. Nah, itu perlu kita beri edukasi bagaimana cara mengaplikasikan mortar itu, karena memang tidak bisa disamakan dengan konvensional. Nah, nanti kan kita memang nanti dari Pak William kan kita minta untuk memberikan edukasi secara langsung dalam, maksudnya kita buat mock up lah, demo bagaimana mengaplikasikan mortar dari skem mortar. Semoga nanti kan kita bisa melanjutkan metode yang seharusnya itu seperti apa. Ya, supaya lebih jelas. Lebih jelas. Kalau ini yang kita sampaikan kan teori, nanti kan akan kita lanjut ya. Jadi mungkin apa yang kita bahas dari skem mortar dengan 5 jenis mortar ini kan saya rasa sudah cukup jelas, dan mungkin semoga bisa dimengerti oleh Sobat Dimit dan kawan skem mortar ya. Nanti akan kita lanjut di mock up-nya. Untuk penjelasan kali ini saya rasa sudah cukup bisa dimengerti. Jadi untuk Sobat Dimit yang perlu membutuhkan skem mortar tidak perlu khawatir, karena kan memang skem mortar ini kan sudah bekerja sama dengan PT Tiga Mitra, jadi bisa dipesan di PT Tiga Mitra, dan tidak perlu khawatir meskipun tidak tercover di area yang distribusinya, karena Tiga Mitra melayani ke seluruh Nusantara. Mungkin pembahasan dengan Pak William tentang skem mortar sudah cukup, dan obrolan kita akhiri sampai di sini. Oke, untuk Sobat Dimit, jangan lupa pesan saya, selalu gunakan material modern sebagai pilihan cerdas berkualitas, dan tentunya selalu like, share dan subscribe channel PT Tiga Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekarang kita mau